Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Umi Al Inayah, acara ngopi bersama Umi Al Inayah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat semuanya, khususnya yang ada di sini dan dimanapun pemirsa berada. Nah, saat ini kembali lagi bersama Ustadz Oke. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik Umi, silahkan dilanjut. Ya, Alhamdulillah saat ini kita akan mengkaji tentang mendidik anak sesuai dengan Al-Quran. Ini Ustadz ya, jadi kita semua ini punya anak ketika di dalam rumah menghadapi anak ini luar biasa Ustadz. Ada yang kurang menurut, ada yang susah diatur. Nah, ini bagaimana Ustadz supaya anak-anak kita menjadi anak yang patuh, anak yang soleh-solehah, cara mendidik dengan secara Al-Quran itu bagaimana Ustadz? Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, jadi ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sebagian, alhamdulillah ya, kita akan membahas tentang kajian yang memang bapak ibu pasti akan alami sehari-hari. Dan biasanya kasus di rumah tangga itu paling cuma dua, kalau nggak masalah pasangan dan masalah anak. Karena yang namanya rumah tangga itu biasanya anggotanya cuma ayah, ibu, dan anak. Ya, istri, suami, dan anak. Istri ingin suaminya lebih baik, suami pun ingin istrinya lebih baik, suami istri pasti inginnya anaknya lebih baik. Nah, cuman kendalanya adalah apa yang kita inginkan, benar nggak? Belum tentu terwujud. Misalnya kita ingin anak kita soleh, kenyataannya susah diomongin, susah untuk sholat, betul? Apalagi kalau sudah pegang HP mungkin bisa berjam-jam dan ibu pusing dengan hal itu. Betul nggak? Betul, Ustaz, jadi ya. Kesimpulannya, meskipun anak itu kita inginkan, ujung-ujungnya tetap menjadi masalah nggak? Iya. Baik. Berarti ketika misalnya nanti anak kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan, berarti anak kita yang diuji atau orang tuanya yang diuji nih? Orang tua yang diuji Ustaz. Berarti anak kita sebagai apa? Sebagai sarana ujian. Baik, anak kita sebagai soal ujian yang Allah berikan kepada kita dan kita yang mengerjakan. Jadi saya ulang dulu ya, ini prinsipnya ya. Jadi di dalam ujian tuh ada dua hal, ada soal ujian, ada yang mengerjakan. Soal ujian adalah anak kita dengan berbagai macam sifat dan tipe lakunya. Ya, yang diuji adalah kita sebagai orang tuanya. Karena orang tuanya yang menginginkan anak kita berubah, betul? Nah, pertanyaan saya, biasanya ketika anak kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita ingin merubah atau hanya menyampaikan? Biasanya merubah ya Ustaz. Padahal yang namanya soal ujian bisa dirubah atau tidak? Nggak bisa. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita kerjakan soalnya sampai nanti yang menguji yaitu Allah menyatakan kita lulus atau tidak. Kalau lulus, anaknya berubah. Kalau tidak lulus, anaknya dibiarkan sampai bapak ibu berubah. Jelas ini? Baik, mari kita lihat sekarang dasar suratnya. Kita ambil saja dari surat 9 ayat 24 misalnya, contoh. Ini siapa yang mau baca? Oh, ibu ya, biasa ya. Silahkan. Surat At-Taubah ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Baik. Jadi gini nih ya Bapak Ibu ya, biasanya, ini saya langsung cerita real saja kehidupan sehari-hari. Biasanya, ujian seorang ibu atau seorang bapak kepada anaknya itu karena kasus awalnya adalah kita lebih menyayangi anak kita ketimbang dengan perintah-perintah Allah. Banyak kasus nih, misalnya kemarin, misalnya beberapa bulan yang lalu ada curhat seorang jamaah. Dia nangis kepada saya, dia bilang anak-anaknya sukses semua, tapi kepada ibunya dia tidak ingat dan tidak pernah pulang. Banyak sekali itu. Banyak ya kasus gitu kan? Dan ternyata
ketika usut punya usut, saya tanya, dia selalu berdoa agar anaknya selalu sukses di dalam pekerjaannya, begitu loh. Tapi dia lupa berdoa agar anak-anaknya berbakti kepada orang tua. Jadi biasanya orang tua tuh berdoa, ya Allah, anak saya sukses biar masuk pegawai negeri atau biar masuk dengan apa yang diinginkan, kan selalu meminta itu. Tapi dia lupa doa yang terakhir tuh, tapi dia harusnya tetap berbakti kepada orang tua. Akhirnya dia mengiyakan, dia nangis. Saya bilang, terus apa yang harus saya lakukan? Ustadz, ini kan sudah terjadi. Ya sudah, tinggal sekarang doanya ditambah. Selain memohon kesuksesan anaknya dunia dan akhirat, tambah satu lagi doanya, dia suruh berdoa untuk selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Kan sedih, bapaknya meninggal, tapi anaknya sibuk di luar negeri, nggak bisa pulang. Nah ini yang terjadi. Jadi buat Bapak Ibu sekalian, berdoa itu wajib karena menjalankan perintah Allah. Tapi jangan lupa salah satu doanya bahwa setiap anak itu harus berbakti kepada orang tua. Dan godaannya orang tua adalah biasanya sangat mencintai atau menyayangi anaknya. Kalau Bapak Ibu begitu misalnya besar mencintai anaknya, bukan tidak boleh ya, maka yang akan terjadi seperti kasus Nabi Ibrahim. Surat 37 ayat 102. Nah ini yang terjadi. Nanti saya ceritakan dulu asbabun nuzulnya, tapi Bapak Ibu pahami dulu ini ayatnya. Silakan. Surat 37 ayat 102.